Hai kelas 9, kembali lagi bersama Bu Nova pada topik energi listrik. Nah, di rumah mungkin kamu atau adikmu itu pernah bermain mobil-mobilan. Ya, nah kayak gini. Atau kereta apian. Ya, yang bisa berjalan sendiri, atau kalau perempuan tuh boneka yang bisa ngomong sendiri begitu tuh. Nah, kenapa semua ini bisa gerak sendiri, yang mobil-mobil yang bisa bergerak sendiri? Ya, kita semua sama-sama tahu itu karena adanya baterai. Ya, betul sekali ya. Baterai yang menggerakkan mainan. Nah, ini menunjukkan adanya proses perubahan energi saat mobil-mobilan atau boneka itu dinyalakan ya. Nah, di dalam baterai ini terdapat zat-zat kimia. Sehingga artinya di dalam baterai ini terdapat energi kimia. Nah, energi kimia ini berubah menjadi energi listrik. Ya, energi kimia dari baterai ini berubah menjadi energi listrik, dan energi listrik inilah yang menggerakkan mobil-mobilan. Ya, makanya mobil-mobilannya bisa bergerak. Nah, ini dia energi listrik, dia menggerakkan mobil-mobilan. Nah, energi yang dilepaskan oleh sumber tegangan ya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada beda potensial. Nah, ini kita sudah pelajari pada materi sebelumnya ya. Ada kuat arus listrik. Lalu ada juga waktu. Nah, masih ingat nggak tentang listrik statis? Nah, persamaan pada listrik statis dapat diturunkan secara matematis dengan teori pada listrik statis ini. Nanti ya, untuk memindahkan muatan dari suatu tempat ke tempat lain diperlukan energi. Ya, besarnya energi ini dapat kita tulis dalam persamaan ini nih ya. W sama dengan Q kali V. Nah, Q ini ya kita kembangkan, dia adalah I kali T. Nah, kalau kita tuh susun jadi W sama dengan V kali I kali T. Oke, V ini nah ya ini beda potensial ya, kuat arus dikali tegangan. Ya, berarti dia jadi begini. Nah, kalau kita sederhanakan jadinya W sama dengan I kuadrat dikali R dikali T. Ya, di mana W adalah energi atau joule, Q adalah besar muatan yang dipindahkan dalam satuan kolom, V beda potensial, I kuat arus listrik, T sama dengan waktu, R itu hambatan atau ohm. Nah, satuan lain yang sering digunakan untuk energi kalor yaitu kalori atau kilokalori. Nah, hubungan antara kalori sama satuan joule adalah ini nih. 1 kalori itu sama dengan 4,2 joule. Ini sudah pernah dipelajari harusnya di kelas 7 ya. Nah, oleh karena itu ya, dalam peristiwa perubahan energi listrik menjadi energi kalor, nah berlaku persamaan ini nih. W sama dengan 0,24 V kali I kali T. Nah, tadi kan W sama dengan V kali I kali T. Nah, 0,24 ini dapat dari mana, Bu? Ya, kalau 1 kalori sama dengan 4,2 joule, berarti 1 joule berapa kalori? 0,24. Makanya kita lihat persamaan ini. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal. Ya, sebuah lampu dengan hambatan 6 ohm dipasang pada tegangan 18 volt. Ya, ingat ya. Hitunglah kuat arus yang mengalir dan energi yang dibebaskan oleh lampu selama 10 menit dalam satuan kalori. Nah, kita harus lihat dulu. Perhatikan soalnya ya, hambatannya 6 ohm. Berarti ini R-nya 6 ohm. Ya, lalu kembali lagi ke soal tadi. Tegangannya 18 volt. V 18 volt. Ya, ingat ya, tulis diketahui ditanyanya dulu. Lalu, apa yang ditanyanya? Kuat arus. Bagaimana cara mencari kuat arus? Nah, ini kita sama-sama udah tahu. I sama dengan V per R. Oke, tinggal kita ganti angkanya saja. V 18, R 6 ohm. I sama dengan 18 volt per 6 ohm, berapa hasilnya? 3 ampere. Ya. Yang ditanya ke bagian sebelumnya tadi, yang diketahui lagi apa? Dalam waktu 10 menit. Ya, berapa energi yang dibebaskan oleh lampu selama 10 menit dalam satuan kalori. Nah, yang ditanya satuan kalori nih.
Jangan lupa, berarti kita pakai, nah ini dulu ya, 10 kali 60 second itu 600 second. Nah yang ditanya energi yang dibebaskan atau W. Nah nih, karena yang ditanya dalam satuan kalori, berarti kita pakai ini 0,24. Bu, kalau nggak ditanya dalam satuan kalori nih, yang ditanya dalam satuan joule, ya kita nggak usah rubah ke sini juga nggak apa-apa, langsung saja W sama dengan P kali I kali T, begitu ya. Langsung angkanya kita masukkan 0,24 kali V-nya berapa? Nah ini tadi 18. I-nya berapa? Nah I sudah ada di sini, 3 ampere, langsung masuk. Waktunya berapa? Ingat tadi pakai second. Di sini sudah kita cari ya. 10 menit kali 60. Kenapa 60 ya? Udah tahu ya, 1 menit kan 60 detik yang F. Berarti ini 600 second. Makanya 600 second. Berapa hasilnya? 7.776 kalori. Ya, gampang ya. Nah, oke, sekarang kita masuk ke perubahan energi listrik. Nah, energi listrik itu bisa diubah menjadi energi kalor atau panas. Ya. Nah, pernah nggak kamu tuh lihat solder listrik? Ya, ini kamu colokin tapi ini terasa panas dan dia bisa melelehkan logam ya. Timah biasanya, logam atau timah kita pakai ke timah dia untuk buat rangkaian. Ya. Nah, di sini energi listrik itu dia dirubah menjadi energi kalor. Ya. Nah, energi kalor itulah yang digunakan untuk melelehkan kawat timah. Atau contoh lainnya apa ya, setrika misalnya ya, ketika kamu colokin lalu setrikaan itu panas, makanya kamu bisa nyetrika ya. Jadi bukan dari listrik tapi energi pakai listrik tapi energinya itu diubah ya, dari listrik menjadi kalor atau panas, sehingga ketika kita nyetrika itu dia bisa dengan rapi, dengan licin bajunya dan enak dilihat ya. Nah, ini ada lagi perubahan energi listrik. Ya, energi listrik menjadi energi kimia. Ya, contohnya ini dalam apa? Penyepuhan. Ya, penyepuhan itu apa, Bu? Penyepuhan itu adalah ketika kita mau melapisi suatu logam dengan logam lain yang membuat dia lebih tahan. Ya, misalnya ini nih, tembaga mau dilapisi pakai emas. Nah, begitu. Ya. Nah, syarat-syarat penyepuhan itu apa? Ya, menggunakan arus listrik searah, lalu bahan yang disepuh ini dipasang sebagai katode atau katoda ya, dan bahan penyepuhnya dipasang sebagai anoda. Nah, ini dia ya. Jadi kalau kita mau melapisi tembaga ini dengan emas sehingga ini bisa lebih awet ya, lebih bagus dia, kita pakai ini ya. Atau contoh lainnya ya, sendok dari besi lalu dilapisin ya biar dia lebih bagus, warnanya lebih mengkilap, lebih ya pokoknya lebih keren ya. Nah, itu namanya penyepuhan. Ya, biasanya digunakan untuk menghindari perkaratan supaya besi-besi itu tidak mudah berkarat. Nah, lalu apalagi syarat penyepuhan yang harus dipenuhi? Ya, untuk menyepuh juga dia menggunakan larutan elektrolit, artinya larutan yang dapat mengalirkan arus listrik. Ya, misalnya kalau mau menyepuh perak menggunakan perak nitrat ya, atau asam kromat dan larutan tembaga 2 sulfat ya, begitu. Nah, gampang sekali ya materi kita kali ini ya. Nah, Ibu ada tugas. Nah, sebuah pesawat televisi dipasang dengan tegangan 220 volt. Perhatikan ya, Ibu sudah bantu kamu di sini. Berarti ini apa? Tegangan V. Arus yang mengalir melalui televisi itu adalah 0,25 ampere. Berarti ini apa? Arus yang mengalir. Berarti ini adalah I. Yang ditanya, berapa energi yang dibebaskan oleh televisi itu dalam waktu 1 jam? Perhatikan ini waktu 1 jam, berarti itu adalah T. Perhatikan kita tidak pakai jam, berarti ini kamu harus ubah dulu dia ke second. Ditanya berapa energi, berarti W-nya berapa? Tulisannya jelek banget, apa-apa. Nah, ya ini tinggal gampang ya. Ini sudah kita pelajari tadi. Lalu soal nomor kedua, sebuah setrika dari arus listrik sebesar 0,5 ampere. Nah, ini arus listrik. Nih, dia arus listrik berarti I. Selama 0,25 menit. Apa itu? T juga ya. Jika hambatan setrika 100 ohm, berarti hambatan. Hambatan itu apa? R. Nah, untuk mempermudah kamu ngerjain soal itu jangan lupa selalu tulis apa yang diketahui dan ditanya ya. Pertanyaannya, berapakah energi yang dibebaskan oleh setrika? Berarti yang ditanyanya tetap adalah
W. Ya, di sini Ibu sudah bantu kamu untuk buat diketahuinya dan ditanyanya. Ya, Ibu harap kamu bisa menyelesaikan ini dengan sempurna. Ya, pertanyaan untuk nomor 3 itu ada di Google Classroom kita. Oke. Nah, sekian untuk pembelajaran kali ini. Ya, jangan lupa Ibu menantikan tugas 4 ini kamu untuk kumpulkan segera. Untuk Google Classroom, Ibu harap semua mengerjakan dengan tepat. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati.